Jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik lagi. Ucap Fan Lao mengepakkan sayap Douki yang berwarna darah sedikit. Setelah aku menangkapmu, kematianmu tidak akan terlalu sederhana. Saya akan membesarkan Anda sebagai budak darah saya yang akan memberi saya darah segar siang dan malam. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menghadapi putra saya yang sudah mati. Ucap Fan Lao. Orang tua, kenapa kamu tidak datang dan mencobanya? Ucap Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan terfokus saat dia melihat benang energi berwarna darah yang datang dari segala arah. Dia menghembuskan napas dalam-dalam dan tiba-tiba mengeluarkan pekikan rendah. Api berwarna hijau melonjak keluar dan akhirnya membungkus tubuhnya. Munculnya nyala berwarna hijau segera menyebabkan ekspresi Fan Lao berubah. Dengan pengalamannya, secara alami dia bisa melihat seperti apa latar belakang nyala api ini. Namun, serangannya sudah diaktifkan. Dia hanya bisa melanjutkan tidak peduli apa jenis serangan yang digunakan lawan. Selain itu, meskipun Xiao Yan benar-benar memiliki api surgawi, mencoba melepaskan kekuatannya akan tergantung pada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, nyala api berwarna hijau mungkin telah menyebabkan Fan Lao terkejut, tetapi dia tidak merasakan kepanikan. Benang darah yang datang dari segala arah melewati langit dengan cara seperti kilat muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap mata. Namun, sesaat benang darah sekitar 3 meter dari Xiao Yan, suhu panas tiba-tiba meletus. Benang darah yang gelap dan dingin segera mencair dan hilang. Meskipun nyala api berwarna hijau memiliki beberapa kemampuan untuk menahan benang darah gelap dan dingin milik Fan Lao, namun benang darah itu datang dari segala arah dan tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Oleh karena itu, api Xiao Yan berangsur-angsur menyusut kembali karena diterkam oleh jumlah benang darah yang tak henti-hentinya. Walaupun kamu memiliki api surgawi, dengan kekuatan Anda tidak dapat melepaskan potensi penuhnya. Ucap Fan Lao tertawa dengan cara yang gelap dan dingin. Dia memandang Xiao Yan yang memblokir korosi dari benang darah. Dia mengencangkan tangannya dan energi berwarna darah diaglomerasi sebelum akhirnya membeku menjadi tombak panjang berwarna darah yang memiliki kilatan dingin yang berkedip-kedip. Kemudian dia berteriak, "Bajingan kecil, pergi dan mati sana." Ucap Fan Lao. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. "Orang tua, bukankah kamu malu melawan Dou Ling sebagai elit Dou Huang?" Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di udara tepat ketika tombak panjang berwarna darah itu akan menembak ke arah Xiao Yan. Segera, sesosok kecil yang cantik tiba-tiba muncul. Ponytail ungu pucat dilemparkan saat kepalan tangan kecil terlempar ke depan dengan keras. Segera udara di depannya ditekan ke dalam gelembung udara tak terlihat yang bertabrakan dengan tombak panjang berwarna darah. Pandangan Fan Lao menatap gadis kecil itu lalu berucap, "Apakah kamu mencari kematian bocah? Apakah orang tua bisa membantu saya memperbaiki Yaowan jika Anda membunuh Xiao Yan?" Ucap Ziyan. Ekspresi Fan Lao terlihat semakin marah. Dia terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Mengingat karakternya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikit pun ketika dia marah bahkan jika orang di depannya adalah bayi, apalagi seorang gadis kecil. Oleh karena itu, energi berwarna darah sekali lagi diaglomerasi dengan ganas ketika telapak tangannya digerakkan. Ziyan menjadi sedikit serius setelah merasakan niat membunuh yang meningkat dalam tubuh Lao Fan. Tinju kecilnya juga perlahan menegang. Dua suara angin kencang muncul tepat saat Fan Lao akan beraksi. Dua sosok melintas di langit dan muncul di samping tubuh Ziyan. Sekilas, ternyata mereka berdua adalah Lin Xiuya dan Liu Qing. Pada saat ini, keduanya memiliki sepasang sayap Douki yang agak tipis dan ilusi. Dengan pengecualian Ziyan, kemungkinan hanya mereka berdua yang bisa naik ke langit untuk bertarung di antara seluruh populasi siswa Akademi Dalam. Bencana Akademi Dalam bukan hanya masalahmu saja. Liu Qing menoleh dan melihat Xiao Yan, yang sedang berjuang untuk menyelesaikan pemenjaraan benang darah. Liu Qing benar. Anda harus menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Kami akan menunda dia. Longsword di tangan Lin Xiuya bergetar lembut ketika dia menambahkan. Sepertinya aku bisa selamat, ucap Xiao Yan bergumam pelan saat dia menatap Fan Lao. Beri aku waktu 3 menit. Ucap Xiao Yan memandang Ziyan dan 3 lainnya. Dengan kalian hanya 3 Douwangs. Selain itu, kalian berdua hanya memiliki setengah kaki di kelas Douwang. Namun Anda berharap untuk menghambat saya. Ucap Fan Lao tertawa aneh. Orang tua, kamu benar-benar penuh dengan omong kosong.
Ucap Zidan. Dia segera berteriak kepada Liu Qing dan Lin Xiuya di sampingnya, aku akan menyerang, kalian berdua harus hati-hati. Suaranya baru saja terdengar ketika sosok kecil yang cantik itu sedikit bergetar. Tanpa menunggu jawaban, dia menembak ke arah Fan Lao yang tidak jauh. Tinju kecilnya sedikit mengencang saat energi yang menakutkan muncul di sana. Sekelompok orang dari generasi muda sebenarnya cukup berani. Ucap Fan Lao dengan dingin tertawa ketika dia melihat Ziyan dan dua lainnya yang menembak. Tangannya yang pucat-pucat pasti tiba-tiba bergetar. Segera 3 gelombang douki berwarna darah muncul dan segera diaglomerasi menjadi 3 ular darah yang setebal lengan seseorang. Dengan jentikan jarinya, ular darah itu ditembakkan dengan tiba-tiba. Mereka membuka mulut besar mereka yang berdarah dengan cara kasar. Bau busuk berdarah menerpa wajah-wajah ketiga lawannya. Ular darah itu langsung melesat dan mencapai mereka. Merasakan energi liar, keras, gelap, dingin yang terkandung dalam tubuh ular ini, ekspresi Ziyan diam-diam menjadi serius. Tinju kecilnya perlahan ditarik terpisah, dan 5 jarinya mengarah ke ular darah yang melonjak. Lalu berucap, hancurlah kau. Setelah menyelesaikan ular darah yang menyerang, jari-jari Ziyan menekan udara dan tubuh mungilnya yang cantik muncul di depan Fan Lao dengan cara yang mirip hantu. Dia memutar pinggangnya dan kaki kecilnya yang halus menarik bentuk setengah bulan saat menendang keras kepala Fan Lao. Dengan pengalaman bertahun-tahun dari Fan Lao di Black Corner Region, tentu saja mustahil baginya untuk membuat kesalahan seperti itu ketika bertarung dengan orang lain. Selain itu, setelah dia melihat Ziyan menghancurkan tombak darahnya dengan tinju, dia tahu bahwa gadis kecil yang tampaknya lemah ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk memilih untuk mengabaikan serangan jarak dekat Ziyan. Tangan Fan Lao yang keriput menari dengan cepat dan gelombang energi berwarna darah yang bergejolak tiba-tiba keluar dari tubuh Fan Lao. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi penghalang energi melingkar seperti cairan darah di sisi kiri tubuhnya. Ziyan hanya mendengus ketika serangannya diblokir. Dengan kilasan tubuhnya, dia bergegas ke dada Fan Lao. Tangan halusnya bergerak dengan cepat dan banyak bayangan muncul, membawa angin yang sangat kuat saat mereka dengan keras menabrak dada Fan Lao. Meskipun Fan Lao tidak mengadopsi sikap memandang rendah pada Ziyan, dia masih meremehkan kelincahan, kecepatan serta reaksi tajamnya dalam pertempuran. Oleh karena itu, ia awalnya dihancurkan dengan keras oleh beberapa pukulan kecil Ziyan. Kekuatan menakutkan itu juga menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Kekuatan fisik yang begitu menakutkan adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli Dou Wangs khusus dalam melatih. Tubuh fisik mereka mengalami kesulitan memiliki. Fan Lao segera mengaktifkan armor darahnya. Meskipun ia menderita beberapa pukulan keras yang menyebabkan aura darah di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih dangkal, Fan Lao masih merupakan ahli pertempuran berpengalaman Dou Huang tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Karena itu, ia pulih kembali dalam waktu yang sangat singkat. Tangannya bergerak seperti kilat, dan kekuatan berdarah mengalir. Armor seperti darah merah tua yang tampak solid muncul di tubuhnya. Ziyan kembali menyerang. Pukulan ganas lainnya mendarat di armor itu, yang sudah hampir putus, akhirnya hancur berantakan sepenuhnya. Ziyan tidak punya waktu untuk bersukacita ketika baju zirah itu pecah sebelum gelombang aura darah melonjak dari dalam tubuh Fan Lao. Kekuatan aura itu bahkan mengguncang Ziyan sampai dia mundur beberapa langkah. Ziyan belum sempat bereaksi, ketika dia mendengar teriakan gelap dan rendah yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya, jurus tangan darah setan. Ucap Fan Lao mengeluarkan jurusnya. Ziyan dengan cepat mengangkat kepalanya. Wajah kecilnya berubah tanpa sadar ketika dia melihat tangan besar berwarna darah 20 kaki besar tiba-tiba muncul tidak jauh di atas kepalanya dan dengan keras membanting ke arahnya. Tiba-tiba terdengar pekikan dari arah lain, jurus hebat pemecah gunung. Tepat ketika tangan berdarah besar itu dengan keras menembak ke arah Ziyan, suara tajam angin yang berhembus tiba-tiba bergema, dan angin yang tajam berwarna emas pucat meletus ke langit. Akhirnya, bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Sebuah ledakan seperti guntur segera bergema di seluruh cakrawala saat riak energi turbulen meluap dan mengguncang udara sampai bergetar dengan cepat. Serangan Dou teknik yang telah diaglomerasi oleh Fan Lao untuk sementara waktu dapat ditahan, menyebabkannya sangat shock. Dia melirik Liu Qing yang terengah-engah dan terlihat sebuah keterjutan di matanya menjadi lebih padat. Para siswa akademi dalam sebenarnya sangat kuat. Serangan sebelumnya itu adalah sesuatu yang bahkan ahli biasa Dou Wang akan terluka serius jika dia harus menanggungnya.
Itu benar-benar tak terduga bahwa serangan ini dapat dipakai oleh seorang anak kecil yang hanya memiliki setengah langkah di kelas doang. Ini menyebabkan dia tanpa sadar merasa sangat terkejut. Serangan pedang hijau terendam. Sosok manusia hijau pucat tiba-tiba muncul di atas kepala Fan Lao tepat ketika melihat lawannya tidak waspada. Cincin pedang yang jelas terdengar dari pedang panjang di tangannya. Energi hijau gelap diaglomerasi dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh pedang ditutupi oleh selubung energi. Sebenarnya ada angin yang tak terhitung jumlahnya yang muncul dan berputar di sekitar tubuh pedang. Ketika pekikan dingin terdengar, pedang panjang itu tiba-tiba meninggalkan tangannya dan membeku dengan 10 badai yang berputar. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan samar diam yang langsung melesat ke arah kepala Fan dengan cara seperti kilat. Serangan menyelinap Lin Xiuya secepat kilat. Pada saat Fan Lao merasakannya, kekuatan menakutkan yang menusuk kulit seseorang telah mencapai bagian atas kepala. Pada saat itu, dia hanya bisa menyerah menggunakan teknik Dou untuk menentangnya. Tubuhnya bergetar dan aura berdarah segera keluar dari kepalanya dan tersebar ke segala arah, seperti lautan darah. Bayangan pedang berwarna hijau langsung menembus lautan darah. Kekuatan menakutkan yang dikandungnya menyebabkan lautan darah berfluktuasi secara intens. Pekikan dingin Fan Lao tiba-tiba terdengar. Lautan darah berfluktuasi tiba-tiba, dan sosok pedang yang hendak menembusnya tampaknya telah bertemu dengan rawa pada saat ini. Pergerakannya dalam lintasannya semakin sulit. Saat kekuatan kental yang terkandung di dalam lautan darah semakin kuat, sosok pedang berwarna hijau itu akhirnya benar-benar berhenti sama seperti hanya 2 kaki dari kepala Fan Lao. Serangan yang berisi kekuatan penuh Lin Xiuya sebenarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang sebenarnya pada Fan Lao. Ini menyebabkan ekspresi Lin Xiuya sedikit berubah. Kesenjangan antara dia dan Fan Lao benar-benar terlalu besar. Suara angin yang deras tiba-tiba dikeluarkan dari lautan darah tepat saat Lin Xiuya merasa terkejut di dalam hatinya. Sebuah telapak tangan berdarah tiba-tiba meletus darinya dan menghantam bekas yang tidak bisa menghindar tepat waktu. Teguk darah segar segera keluar dari mulut Lin Xiuya setelah menerima serangan yang begitu berat. Tubuhnya jatuh gemetar, dan sepasang sayap Douqi yang samar di punggungnya juga mulai menjadi ilusi. Jelas, serangan Fan Lao yang tiba-tiba ini telah menyebabkannya terluka cukup parah. Ekspresi Liu Qing juga berubah saat dia melihat Lin Xiuya terluka parah. Dia baru saja bergerak ketika telapak tangan berdarah lainnya meledak dengan eksplosif dari lautan darah ke arahnya. Kecepatan telapak tangan berdarah itu begitu cepat sehingga menakutkan. Setelah melepaskan serangan terkuatnya, tubuh Liu Qing juga menjadi jauh lebih lambat. Karena itu, dia hanya bisa melihat dengan matanya ketika telapak tangan yang berdarah itu bergerak semakin dekat dengannya. Tubuh kecil yang indah tiba-tiba melintas dan muncul begitu Liu Qing hendak dipukul. Tinju kecil dengan keras menabrak ke depan. Sekali lagi udara terkompresi dengan cepat sebelum udara yang tak terlihat mengeluarkan ledakan dan meletus di bawah tekanan gaya. Itu bertabrakan dengan telapak tangan berdarah, menyebabkan kabut darah memercik ke seluruh langit. Mata Fan Lao gelap dan dingin saat dia melihat Ziyan yang muncul di samping Liu Qing. Sepasang sayap berwarna darah di punggungnya mengepak sedikit dan tubuhnya dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, itu benar-benar menyusut ke lautan darah yang telah menyebar puluhan kaki di setiap arah di langit. Sekelompok sampah. Saya akan menyelesaikan kalian semua bersama-sama, ucap Fan Lao. Ziyan sedikit mengernyit saat dia melihat Fan Lao meremas ke lautan darah. Dia memperingatkan Liu Qing dan baru saja akan bertindak ketika dia segera merasakan bahwa lautan darah tiba-tiba mulai bergolak. Jantungnya segera menegang. Telapak darah korosi, ucap Fan Lao mengeluarkan jurusnya. Kembali pekikan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam lautan darah. Segera, lautan darah bergolak intens di hadapan telapak tangan gelap darah berbentuk unik, 5 kaki, ditembak keluar dari dalam. Aura berdarah muncul di sepanjang jalan. Merasakan telapak darah gelap dan berat, mata Ziyan berhenti. Dia mendorong Liu Qing ke belakang agak jauh. Tinju kecilnya bersinar dengan cahaya seperti batu giok dan di bawah pantulan cahaya ini, tinju kecil itu benar-benar tampak seolah transparan. Tinju kecil seperti batu giok itu bertabrakan dengan telapak tangan yang berdarah, dan benar-benar mengeluarkan suara logam yang sangat jelas bertabrakan. Wajah kecil Ziyan menyaksikan telapak tangan berdarah besar secara serius sebelum kilau batu giok yang kuat tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya sesaat kemudian. Kedua tinju ditembakkan dengan cara biasa-biasa saja. Namun, mereka seperti es batu yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih.
Udara di depannya segera mulai bergetar hebat ketika kekuatan yang sangat kuat melengkung keluar sebelum akhirnya bertabrakan dengan telapak tangan berdarah itu. Seorang Doowang yang hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar tidak tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Lautan darah berfluktuasi ketika tawa dingin yang mengejek tiba-tiba terdengar. Segera, lautan darah yang selebar puluhan kaki menyusut menjadi sekitar 10 kaki. Warnanya juga tampak sangat dalam dan gelap. Kembali Van Lao menyerang sambil berteriak, "Pergi dan mati." Suara samar guntur bergulir tiba-tiba terdengar tepat ketika telapak tangan berdarah hendak menghancurkan tubuh Ziyan. Suara itu bergema di langit dan mata orang-orang yang menatap langit segera menyusut. Sosok hitam muncul di depan Ziyan dengan cara seperti hantu saat guntur bergulir terdengar. Dengan lambaian acak tangannya, nyala api berwarna hijau yang kuat melengkung keluar. Itu dengan mudah memblokir telapak tangan yang berdarah, dan bahkan membakarnya menjadi ketiadaan. Wajah Liu Qing, Lin Xiuya, dan banyak siswa di tanah mengungkapkan wajah terkejut ketika mereka menyaksikan telapak tangan berdarah yang berisi serangan yang sangat kuat dari Van Lao menghilang dengan begitu mudah. Namun, ketika mereka mendengar suara akrab yang segera menyusul, kejutan itu segera berubah menjadi tercengang. Menggunakan cara jahat seperti itu terhadap seorang gadis kecil. Aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat memanggilmu anjing tua. Ucap Xiao Yan. Bocah kecil ini memang menyembunyikan sesuatu. Saya hanya tahu bahwa tidak mungkin dia tidak memiliki kartu truf sejati setelah mampu memaksa sekte awan berkabut menjadi seperti itu. Ucap Hu Gan mengamati aura yang dipancarkan oleh Xiao Yan, yang sama sekali tidak lebih lemah darinya. Jantungnya tanpa sadar mengeluarkan pujian sebelum dia segera menatap Han Feng yang berkerut di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan tawa dingin. "Han Feng, lebih baik kamu berdoa agar kepala sekolah tidak akan kembali dalam waktu singkat. Jika tidak." Hu Ge tidak melanjutkan kata-katanya. Mata Han Feng sedikit menyipit ketika dia berbicara dengan suara lemah. Harta yang alami dan unik seperti api surgawi, adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan. Metode penyegelan semacam ini di Akademi Dalammu agak melanggar aturan. Kalau begitu, apakah ada aturan untuk memberikannya kepada Anda para alkemis untuk memperbaikinya? Ucap Hu Gan mengejek. Han Feng mengerutkan alisnya, tetapi tidak melanjutkan argumen yang tidak berarti. Saat dia berhadapan melawan Hu Gan, tatapannya berulang kali dilemparkan ke arah tempat Xiao Yan berada. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia berulang kali merasakan perasaan yang sangat aneh datang dari pemuda ini. Perasaan ini, mengapa perasaan yang begitu akrab? Han Feng bergumam dalam hatinya. Dia memikirkannya dengan sia-sia tetapi tidak bisa dan hanya bisa mengalihkan pandangannya ke lingkaran pertempuran di mana Suqian dan Gold Silver Brothers berada. Saat 3 orang terkuat hadir, tidak ada tanda-tanda orang lain dalam jarak 100 meter dari medan pertempuran mereka. Gelombang sisa pertarungan di tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan ahli Do Huang seperti mereka tidak berani dengan mudah mengabaikannya. Pria perak mungkin dapat bertarung dengan Do Zong elit setelah bergandengan tangan dengan pria emas, namun, jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Suqian. Ketika lebih banyak waktu berlalu, mereka secara bertahap "Kalian semua harus mundur dulu. Saya akan menghadapinya." Ucap Xiao Yan perlahan memutar kepalanya dan berbicara dengan Ziyan dan Liu Qing sambil tersenyum. "Xiao Yan, pil obat apa yang kamu konsumsi? Mengapa kamu menjadi begitu kuat?" Ziyan tidak bisa mengendalikan rasa ingin tahu di dalam hatinya, dan segera mengabaikan aura berdarah yang agak dangkal di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan Van Lao saat dia bertanya dengan wajah terkejut. "Di mana orang dapat menemukan pil obat yang begitu kuat?" Ucap Xiao Yan tersenyum dan menarik kuncir kuda Ziyan. "Baiklah, anak kecil. Bawa Liu Qing dan Lin Xiuya turun. Serahkan ini padaku." "Baiklah. Namun orang tua itu terlalu menjijikkan. Anda harus membalasnya untuk saya, dan pastikan untuk memukulnya dengan baik." Ucap Ziyan sambil membawa Liu Qing dan Lin Xiuya turun. "Tidak masalah," ucap Xiao Yan. Liu Qing dan Lin Xiuya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala ke wajah yang ditunjukkan kelompok itu. Mereka segera mengangkat kepala mereka tanpa persetujuan sebelumnya dan melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan yang menghadap Van Lao di langit sendirian. Lama kemudian, sebelum mereka menghela nafas, mereka saling memandang sebelum menghela nafas dengan senyum pahit. Tempat teratas di ranking kuat Akademi Dalam ini seharusnya menjadi milik orang ini. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar menyembunyikan kartu trufnya dengan sangat baik.
Benar-benar tidak terduga kalau kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran Ling Er meninggal di tangan Anda. Ucap Fan Lao. Aku tidak perlu mengeluarkan jurus ini untuk berurusan Lin Fan. Ucap Xiao Yan mengejek tersenyum. Di wilayah Black Corner siapa yang peduli jika seseorang terbunuh terlepas dari identitasnya. Lupakan putra Anda, bahkan jika Anda, seekor anjing tua, yang suka darah manusia mati, kemungkinan besar tidak banyak orang akan mengingat Anda. Ucap Xiao Yan kembali mengejek. Setelah mendengar ini, Fan Lao akhirnya tertawa dalam kemarahannya yang ekstrim. Sungguh lelaki kecil yang sombong. Jangan berpikir bahwa kemenangan Anda pasti hanya karena kekuatan Anda telah melonjak. Situasi apa yang telah saya, Fan Lao, tidak lihat setelah bertahun-tahun. Anak kecil seperti Anda tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada saya dengan cara ini. Ucap Fan Lao, sambil mengeluarkan jurusnya. Xiao Yan melirik samar-samar ke lautan darah yang menyembunyikan Lao Fan. Dia tersenyum ketika perlahan-lahan mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah gugusan laut berdarah. Waktu berhenti pada saat ini. Sesaat kemudian, nyala api yang tak henti-hentinya datang menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, mereka diaglomerasi menjadi lautan api di bawah tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Aura yang berdarah dengan cepat menjadi menguap di dalam lautan api itu. Lautan darah ini bakar-bakar mereka semua.